Halo adik-adik semuanya, kenalin nama aku Kak Cynthia. Jadi di sini Kak Cynthia akan menceritakan sebuah kisah yang tentunya sangat luar biasa. Dan adik-adik semuanya pasti sudah pernah melakukan ini. Judulnya adalah petak umpet. Nah, pasti adik-adik di rumah sering dong bermain petak umpet ya, bersama teman-temannya, bersama saudaranya, dan kegiatan ini seru banget. Dan cerita petak umpet ini ditulis oleh Pham Quang Thuc dengan ilustrator Fu Tuong Huynh dan translatornya ada dari Kak Eka Budiarti, Kak Eva Y. Nukman, dan Kak Maria Lubis. Jadi langsung aja ya, Kak Cynthia ceritain buat adik-adik di rumah. Ya, jadi petak umpet. Di dalam sebuah hutan terdapat berbagai macam binatang. Ada salah satu binatang yang sangat pemalu, namanya badak. Ia selalu bermain di danau, sendirian. Bunglon ingin bermain dengannya. Ia juga mengajak hewan-hewan lain. Nah, si bunglon ini sangat ceria, ingin mengajak badak bermain petak umpet. Next. Nah, si bunglon ini mengajak si badak untuk bermain. Hai badak, bunglon menyapa. Maukah kamu bermain petak umpet bersama kami? Yang menang batu gunting kertas bersembunyi lebih dulu. Si badak terkejut. Wah, mau, aku mau. Padahal si badak ini sangat pemalu. Dan si bunglon ini sangat pintar mengajak si badak. Hewan-hewan lain tahu badak hanya bisa menirukan kertas sebagai kakinya yang besar. Nah, kalau adik-adik lihat di layar, kaki badak itu hanya bisa berbentuk kertas. Dia tidak bisa membentuk kakinya sebagai gunting atau batu. Jadi, semua binatang teman-temannya menirukan gunting. Jadi, badak pasti kalah dan harus menjadi penjaga untuk mencari teman-temannya. Next. Kemudian, teman-temannya semuanya bersembunyi. Ada monyet, ada beruang, ada kijang, semuanya bersembunyi. Di mana mereka akan bersembunyi supaya tidak ditemukan badak? Next. Badak mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, sampai 100 kali. 99, 100. Kemudian badak membuka mata. Kemana ya dia harus mencari teman-temannya? Monyet memanjat sampai ke puncak pohon. Monyet, aku bisa melihat ekormu yang panjang, kata badak kegirangan karena menemukan si monyet. Tupai bersembunyi di dalam rongga pohon. Hai Tupai, aku bisa melihat ekormu yang tebal. Badak tersenyum senang karena menemukan si Tupai. Next. Ternyata si kelinci bersembunyi dengan gelisah di dalam gua karena takut ditemukan sang badak. Di luarnya ada landak ternyata menutupi diri dengan bunga-bunga. Badak langsung bisa menemukan mereka. Hei landak, kelinci, kalian mudah sekali ditemukan, kata si badak sambil terkikik geli. Next. Ternyata ada yang diam-diam merayap pelan ke bawah pohon, ke bawah daunnya. Dia adalah siput. Tapi badak dengan berhasil menemukannya. Ada juga burung betet bersembunyi di antara dahan dan pohon. Ia yakin badak tidak akan menemukannya. Namun, warna bulunya begitu cerah. Dengan mudah, badak dapat melihatnya. Hei betet, kau tidak usah senang dulu, aku bisa melihatmu. Bulumu itu sangat berwarna, kata si badak. Wow, sudah banyak yang berhasil ditemukan badak. Next. Dan yang paling lucu, ada seekor rusa bersembunyi di antara pohon-pohon tidak berdaun. Ayo adik-adik tahu kenapa? Karena tanduk rusa itu mirip dengan ranting pohon. Ada juga beruang yang mencoba bersembunyi di balik bebatuan. Tapi badak tentu dengan mudah menemukannya.
Aku bisa melihat persembunyian kalian. Wah, kata si badak. Ada juga kura-kura yang suka jalannya pelan bersembunyi di dalam tempurungnya. Ternyata ia berpura-pura menjadi batu. Ada seekor katak juga bersembunyi di antara semak-semak. Tapi tidak sulit untuk badak menemukan mereka. Akhirnya si badak pun menemukan kura-kura dan si petituk. Nah, ada satu hewan yang ternyata belum ditemukan oleh badak. Hayo, kira-kira siapa adik-adik? Tadi yang mengajak si badak bermain petak umpet. Ya, bunglon. Ternyata si bunglon ini sulit sekali ditemukan. Badak tidak bisa melihatnya dimanapun. Di mana ya bunglon ini? Hewan-hewan lain pun menggoda sang badak. Nah, ini baru susah badak. Di mana bunglon ya? Next. Badak mencari bunglon di mana-mana. Dia melihat di balik-balik semak-semak dan malah dimarahi sama babi hutan. Terus dia berusaha mencari di bawah pohon. Ternyata malah dia dikejar sarang lebah. Dia tidak menyerah. Dia mencoba mencarinya di balik sarang burung, tapi malah dimarahin sang betina. Tidak ada bunglon di sini. Badak pun mulai lelah. Di mana ya bunglon? Kemudian badak duduk dengan sedih. Ia berusaha tidak menangis. Ia melamun dan dilihat oleh teman-temannya yang lain. Hewan lain pun merasa kasihan. Hai badak, apa kamu perlu petunjuk? Tanya teman-temannya. Tidak, aku tidak perlu bantuan. Bunglon memang pandai bersembunyi. Tapi aku yakin aku segera menemukannya, ucap sang badak. Kemudian badak menunduk. Dia memandangi permukaan danau yang ada airnya. Tiba-tiba ia memekik senang. Bunglon, aku menemukanmu. Bunglon pun meringis. Aku bersembunyi di ujung tandukmu, badak. Hebat bukan diriku? Lalu sang badak pun tertawa gegirangan. Ia tidak malu-malu lagi karena dia sudah berhasil menangkap si bunglon. Hai teman-teman, sekarang giliranku bersembunyi. Kalian semua harus mencariku ya. Aku tahu persembunyian yang bagus, ucap sang badak. Kemudian, badak sejak saat itu tidak malu lagi bersama teman-temannya. Ia bersama teman-teman yang lain suka bermain petak umpet. Nah, begitulah ceritanya adik-adik. Cerita tentang petak umpet antara badak dan teman-temannya yang lain. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita ambil dari cerita petak umpet tadi? Tahu nggak adik-adik semuanya? Ya, yang pertama kita bisa lihat dari sisi badak. Badak kan orangnya pemalu. Jadi adik-adik kalau malu itu harus tetap percaya diri. Tidak boleh malu-malu dengan teman-temannya. Karena teman-teman adik-adik itu sangat baik semuanya. Jadi harus mau berteman dengan siapapun dan harus bisa berbaur dengan siapapun. Jangan jadi pemalu ya, harus percaya diri. Nah, pesan yang kedua, apa kira-kira? Nah, kita kan tadi lihat ya, teman-temannya badak itu sangat baik semuanya, terutama bunglon. Nah, kalau adik-adik melihat teman-temannya yang pemalu, itu jangan dibully atau jangan dikucilkan. Jadi, kita harus merangkul teman itu. Kita tidak boleh pilih-pilih teman, dan kita harus mau berteman dengan siapapun. Dan kalau ada teman yang pemalu, kita ajak main sama-sama. Jadi, dia tidak jadi malu deh, seperti si badak. Gitu adik-adik. Jadi, itu ya cerita tentang petak umpet hari ini. Jangan lupa bermain petak umpet juga ya di rumah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah!